Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Zuhad. Saya akan berusaha menjelaskan tentang I. Jadi di awal video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar apa sih PHP framework itu, terutama I. Jadi ada beberapa PHP framework yang emang sudah terkenal. Di antaranya ada Laravel, CodeIgniter, dan sebagainya. Namun karena di penugasan kali ini kita disuruh untuk mencoba untuk menggunakan framework I, maka saya akan menjelaskan tentang I itu sendiri. I itu sendiri singkatan dari Yes It Is. Jadi dia melabeli dirinya itu adalah Fast, Secure, and Efficient PHP Framework. Nah, kalian tinggal buka aja di framework.com. Itu di sini sudah lengkap ya. Ini coba saya share. Nah, ini adalah laman dari framework itu sendiri. Nah, kalian di sini sudah lengkap penjelasannya tentang itu seperti apa, ada fitur apa saja di ini. Nah, ini ada penjelasannya tentang apa sih itu dari performance. Y itu adalah sebuah PHP framework yang memiliki base model view controller atau biasa kita kenal dengan MVC. Nah, di halaman ini, di guide, nah, kalian sudah lengkap tentang dokumentasi dari itu sendiri. Jadi, seperti ada getting started yang kali ini akan saya demokan untuk instalasi Y, kemudian application structure, handling request, dan lain sebagainya. Ini juga saya akan jelaskan di video-video selanjutnya. Nah, untuk di video kali ini, kita akan fokus untuk instalasi dari Y framework. Nah, Y framework itu ada dua cara instalasi. Yang pertama itu adalah dengan kita mengkopikan dari template, dan yang kedua adalah menggunakan Composer. Yang disebut mengkopikan dari template itu adalah, nah ini kita langsung coba praktek aja sekalian. Itu nah di sini download framework. Itu adalah dengan cara kita mendownload langsung dari direktori I itu sendiri. Nah, ini untuk instalasi via Composer. Nah, di sini. Untuk yang basic, kemudian yang kedua itu ada dua jenis template untuk I, yaitu ada template basic dan juga ada advanced template. Yang membedakan dari aplikasi template basic dan juga advanced itu hanya pada kegunaannya, teman-teman. Jadi untuk di basic template itu difokuskan untuk kalian yang ingin membuat aplikasi dengan satu view, client view yang disediakan. Sedangkan untuk advanced template, si ini menyediakan dua aplikasi ya. Jadi lebih tepatnya view ya, front end. Jadi ada front end untuk client side, kemudian front end untuk admin ya, bukan back end secara harfiah. Yang dimaksud back end di sini adalah admin side. Nah, ini untuk instalasi dari basic template dan advanced template memang ada sedikit perbedaan, lebih tepatnya untuk di fase initiate filenya ya. Di sini saya langsung mempraktekkan saja. Di sini kebetulan ada dua cara juga, ada yang mengcopy, ada yang composer. Nah, untuk basic template saya akan mendemokan dengan cara yang mendownload template. Ini langsung kita buka aja di framework, di part download, di page download maksud saya. Jadi kalian bisa langsung download saja. Ini langsung saya download untuk yang aplikasi basicnya. Nah, kemudian setelah aplikasi itu selesai, kita bisa ekstrak, kemudian pindahkan ke directory root. Nah, ini saya nyalakan dulu ya web server. Jadi kalian Y itu hanya dapat diakses melalui folder yang bisa diakses oleh web server atau local server kalian. Namun memang sebenarnya ada di beberapa di Y yang versi terbaru itu dia sudah menyediakan bundling untuk web service-nya, jadi bisa di-run seperti Laravel. Kurang lebihnya kalau nggak salah itu tinggal teman-teman nanti run dengan PHP Y-Serve, maka dia akan menjalankan di port 8080. Nah ini ya, ada yang pertama kita perlu siapkan setelah mendownload,
ya pastikan sudah memiliki web server misal Apache dengan dukungan ini sudah saya nyalakan kebetulan. Downloadnya juga harusnya ini sudah selesai. Sudah kita lihat. Nah, ini I-nya sudah selesai. Kemudian kita langsung buka aja. Nah, kita harus meletakkan di folder itu di dalam. Nah, ini kebetulan saya di sini. Oke. Nah, ini langsung kita kopikan saja, teman-teman. Agar si web server itu dapat membaca directory I dan menjalankannya. Nah, kemudian ekstrak. Nah, di sini ada tambahan untuk ini, teman-teman. Jadi ini langsung kita coba aja dulu ya. Localhost. Tadi nama aplikasinya basic. Oops. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita buka di si yang tadi kita download, localhost basic, itu akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini akan terjadi jika kita melakukan download template. Karena dia tidak secara otomatis mengenerate cookie validation key-nya. Berbeda jika kita mendownload si ini dengan Composer. Nah, ini sebenarnya kita isikan bebas saja. Posisinya ada di directory config, kemudian di file web.php. Ini kemudian kita reload. Nah, selesai. Nah, ini adalah tampilan awal dari teman-teman. Jadi langsung sudah menyediakan sih untuk login dan sebagainya. Oke. Itu tadi instalasi dengan cara download ya, dan juga untuk instalasi yang basic. Jadi yang basic itu sesederhana itu. Untuk yang Composer ya berarti kita tinggal download aja, kemudian langsung step 4 ini langsung kita lewati, langsung kita open aja dari web service kalian. Jika kita menggunakan Composer. Oke, kemudian ini lanjutannya ada instalasi untuk advanced template. Nah, jadi sedikit berbeda dengan basic template. Untuk di advanced template itu kita perlu melakukan beberapa setup ya. Jadi setelah kita mungkin ini download ataupun dengan Composer, ya sama saja. Kemudian hasilnya jika kita download ya kita lakukan ekstraksi seperti tadi. Yang selanjutnya kita perlu melakukan inisiasi file dari command prompt. Nah, di sini perintahnya php init, kemudian kita pilih development karena yang pasti kita download untuk kembangkan dulu kan. Nah, di sini juga ada catatan bahwa advanced template itu memerlukan terkoneksi dengan database. Jadi setelah ini kita praktek sekaligus saya jelaskan dulu untuk Composer. Nah, setelah dia terkoneksi dengan database, maka kita dapat melakukan migrate. Nah, seperti saya jelaskan juga sebelumnya, bahwa di advanced template maupun basic template ini, ini udah menyediakan untuk user management, untuk sign up, login, dan sebagainya. Itu makanya kita perlu melakukan migrate untuk agar si framework key-nya ini bisa menginputkan tabel-tabel yang diperlukan untuk user management dengan cara php migrate. Selanjutnya, setelah instalasi selesai, kita dapat langsung mengakses aplikasi via web. Nah, ini ada dua view atau dua front end, teman-teman. Jadi ada front end untuk klien dan untuk front end untuk admin side. Nah, ini defaultnya CI. Jadi untuk dapat login ke aplikasi, Anda harus mendaftar dahulu dalam menu sign up. User yang pertama melakukan sign up akan dijadikan the creator atau super admin. Nah, selanjutnya adalah Composer, ya kita menginstal dengan Composer, tapi saya tidak menjelaskan Composer di sini karena
memang lebih berfokus di instalasi untuk IE-nya itu sendiri. Untuk di Windows sendiri, caranya sangat mudah. Teman-teman kita tinggal masuk aja ke laman getcomposer.org. Nah, kemudian kita download, dan dalam filenya untuk Windows itu disediakan dalam bentuk exe. Jadi teman-teman tinggal klik aja dan next, 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 maka instalasi selesai. Untuk melakukan pengecekan apakah Composer sudah terinstall di device teman-teman, teman-teman bisa melakukannya dengan cmd. Ini kebetulan di sini saya menggunakan bash. Sebenarnya sama saja, kita ketikkan saja Composer. Nah, di sini muncul, nah berarti di device saya sudah terinstall Composer itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah Composer berhasil terinstall, maka kita dapat melakukan instalasi dengan melalui Composer. Langsung kita praktekkan untuk menginstal yang Advanced Template. Oke, kita buka di-nya. Instalasi dengan Composer. Nah ini lamannya. Ini teman-teman nggak perlu untuk menghafal, ya tinggal copy paste saja. Di websitenya CI juga udah ada. Ini ya kalau untuk yang di websitenya CI, sorry. Nah ini PHP Composer, tapi ini part ini biasanya tidak usah digunakan karena jadi langsung create di project. Ya. Oke, ini kita coba di dalam htdoc saya ya. Kita mundur di dalam htdoc. Kita lakukan, sorry, pinter copy, kemudian paste. Nah, yang belakang ini adalah nama si aplikasinya itu. Jadi kita bisa beri nama bebas, mungkin Zuhat, nama saya Zoo Advance. Nah, kemudian langsung teman-teman enter. Nah, di sini IE akan secara otomatis melakukan load dan installing di device teman-teman. Konsepnya sama, sebenarnya dia melakukan downloading, kemudian juga ekstrak, namun secara otomatis dilakukan tanpa kita tinggal menunggu saja. Sembari menunggu ini akan saya jelaskan sedikit tentang requirement checker dari IE. Nah, ini bisa teman-teman lihat dari laman berikut. Nah, ini akan merefer, untuk requirement. Di sini dapat terlihat ya kayak PHP versionnya yang versi berapa, kemudian reflection extension, ICU versionnya seperti apa, minimal dan sebagainya itu udah jelas sih. Kemudian selanjutnya ini ada struktur direktori dari IE, di mana kita sama-sama tahu di itu ada IE basic dan kemudian ada IE advanced. Yang kiri ini adalah IE basic, di mana struktur aplikasinya akan seperti ini. Jadi di dalamnya juga ada yang tadi saya sebut yaitu basisnya MVC. Jadi di sini juga ada model, ada controller, kemudian ada view. Model sendiri itu representasi data, dan kemudian controller itu untuk menghandle request dan respon dari model ke view dan dari view ke model. Kemudian view itu adalah untuk merepresent data kepada user. Nah, sedikit berbeda untuk di Advanced, itu file yang ada ini dipindahkan ke dalam back-end maupun front-end. Seperti saya tadi ceritakan, jika front-end ini diklik, maka dia akan muncul kurang lebihnya seperti ini. Begitupun juga dengan yang back-end. Nah, oke, di sini ada latihan install Advanced Template menggunakan Composer pada direktori dengan nama MyMart. Nah, ini ternyata sudah selesai. Tapi kan tadi disuruhnya untuk menggunakan MyMart ya. Ini saya coba itu. Jadi sama seperti yang tadi, berarti kita beri namanya MyMart.
atau saya maunya Zoomart. Nah, sebenarnya sama saja, yang membedakan ya cuma nama filenya aja. Jadi ini tadi kita cari Z ya. Nah, Zoo Advance ini kan. Nah, ini yang Zoomart dia akan terbentuk Zoomart. Tapi karena ini belum selesai, kita pakai yang Zoo Advance aja dulu teman-teman, buat menunjukkan ke teman-teman proses instalasi dari Z sendiri. Nah, ini untuk instalasi. Jadi Advanced Template itu kita tidak bisa langsung untuk membukanya, teman-teman. Jadi kita coba ya. Nah, kemudian kita masuk mungkin di front end web. Nah, ini dia index.php-nya atau entry script-nya itu belum ada, teman-teman. Jadi kita perlu melakukan instalasi untuk memunculkan si entry script-nya itu yang bisa digunakan untuk running aplikasi. Sembari menunggu, di sini juga dijelaskan bahwa Y itu perlu terkoneksi ke database kan. Jadi kita bisa bikin dulu untuk database-nya. Oke, ini sudah selesai. Database-nya malah belum. Oke, kita lanjutkan saja dulu prosesnya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan init untuk memunculkan entry script atau index.php. Jadi kita di dalam direktorinya, ini masih di htdoc, kita harus masuk ke Zoo Advance. Oke, kita masuk. Kemudian kita lakukan php init. Kemudian enter. Nah, di sini kalian akan memilih development atau production. Kita pilih production development, kemudian yes, enter. Nah, maka si Y akan menginisiasi file index.php. Nah, aplikasi kita sudah berjalan. Tapi untuk fitur login dan sign up-nya ini belum bisa. Maka dari itu kita memerlukan database. Kita coba di sini bikin database namanya MyMart. Zoomart. Zoomart. Sudah ada ternyata Zoomart. Oke, kita kasih nama yang lain aja. DB MyMart. MyMart. Nah, oke. Kita sudah ada database MyMart, kita perlu melakukan pengkoneksian ya dengan framework key-nya. Jadi untuk melakukan koneksi itu ada di dalam directory. Ini bukan filenya. Yang Zoo Advance ya. Zoo Advance, oke. Nah, untuk melakukan koneksi DB, kalau yang basic tadi kan ada di dalam directory config, kemudian ada db.php. Nah, sedikit berbeda untuk di advance, maka direktorinya ada dalam common, kemudian config. Nah, kemudian ada di main local.php. Nah, di sini ini adalah komponen yang menghandle koneksi untuk database. Di sini kita tadi nama database-nya MyMart. Kebetulan tadi aksesnya juga pakainya root, jadi kita langsung save saja. Selesai. Oke, kita refresh. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan koneksi ke database, itu kita juga dianjurkan atau ya disarankan untuk melakukan migrasi agar fungsi dari user management yang tadinya saya sebutkan itu bisa kita gunakan. Oke, kita lakukan php migrate. php migrate. Nah, ini apply, yes. Nah, ini migrasinya sudah berhasil, kita bisa cek tadi yang database kita kosong, kita lakukan reload. MyMart. Nah, di sini ada tabel bernama user dan migration. Migration ini ya
riwayat migrasinya, kemudian user ini adalah data tabel yang dibutuhkan oleh Y untuk menghandle fungsi dari sign up, login, dan sebagainya. Nah, ini kita langsung coba aja teman-teman untuk pengaksesannya juga sama. Nah, ini kita coba untuk melakukan sign up dari setelah kita lakukan setup data tadi. Sini coba kita Zuhad, email zuhad@gmail.com, kemudian passwordnya coba Zuhad. Password at least 8 karakter. Oke, Zuhad 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita lakukan sign up. Nah, itu sendiri secara default untuk sign up-nya sendiri itu dia menerapkan confirmation buat authenticate-nya. Namun fitur ini juga tidak serta-merta aktif ya. Sebenarnya aktif, cuman tidak serta-merta diteruskan ke email saya karena emang kita perlu menginstal webmail terlebih dahulu untuk menikmati fitur ini. Nah, di sini menyatakan bahwa berarti user saya itu tidak aktif. Nah, ini kita coba cek. Oke. Nah, di sini statusnya 9, sedangkan untuk user yang aktif itu statusnya adalah 10. Ini kalau kita coba login ya, tadi username-nya Zuhad, password-nya Zuhad 123. Nah, ini kita gagal melakukan login karena statusnya belum memenuhi qualified untuk lolos ya. Coba ini kita ganti 10. Nah, ini baru kita bisa melakukan login. Zuhad 123. Login. Nah, ini si Zuhad berhasil login di aplikasi I-nya. Namun semisal teman-teman tidak ingin menggunakan confirmation untuk aktivasi user, maka teman-teman bisa melakukan setup. Setup-nya itu ada di user. Nah, ya. Nah, di sini. Jadi ini teman-teman ganti aja yang dari awalnya dia secara default itu inaktif, maka di sini kalian bisa ganti langsung menjadi aktif. Nah, maka jika kita mendaftarkan, kita coba logout, kemudian kita mendaftarkan user baru, Fahrian@gmail.com, Fahrian 123. Nah, 123. Oke, kita sign up. Nah, ini kita cek, maka harusnya Z varian itu statusnya sudah 10. Nah, ini. Jadi kita bisa langsung login dengan user Z varian tadi. Coba kita coba. Varian. Oke, enter. Oops, sorry, passwordnya Fahrian 123. Nah, ini berhasil teman-teman. Jadi untuk Y itu kurang lebihnya seperti itu untuk instalasinya. Jadi hari ini kita udah mempelajari instalasi Y melalui Composer ataupun dari download dari laman Y-nya itu sendiri. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di tutorial selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang fitur G, di mana di G sendiri itu teman-teman bisa melakukan create CRUD maupun model itu secara instan. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.